Halo semuanya, kami dari tim Misteri Nusantara Dunia. Kedatangan tamu yang Ibu siapa di sini? Saya Nena Ratna, panggil saya saja dengan Ibu Ratna. Oke, Ibu Ratna di sini. Ngomong-ngomong nama aku Sandy. Ya, Buat ya Mas Mas Hendy. Untuk saat ini aku mendapatkan informasi dari tim. Apakah benar Ibu memiliki dalam butik cerita-cerita yang misteri atau hal-hal yang di luar nalar? Supernatural nih. Boleh diceritakan? Oke, jadi pengalaman saya dari kecil itu penuh dengan cerita-cerita hal-hal misteri yang memang kami lihat dan saya lihat gitu. Ceritanya itu berkisah tentang, pertama ya saya akan sedikit cerita tentang ibu saya yang memiliki keturunan, garis keturunan itu dia memiliki seorang nenek itu yang mempunyai kekuatan gaib. Ya kalau sekarang sih disebutnya itu sebagai dukun ya, dukun aliran harimau macan putih gitu. Jadi kenapa dia disebut seperti itu berdasarkan cerita dari ibu saya, karena dia memang sering mengobati orang-orang yang punya penyakit. Jadi mereka itu suka datang ke tempat ibu saya untuk disembuhkan, ke tempat nenek saya itu untuk disembuhkan. Dan karena memang ibu saya kebetulan cucu kesayangannya, jadi dia diasuh oleh neneknya itu. Nah, pada saat dia diasuh itu, ibu saya cerita dia suka dikasih minuman yang pasti diisinya mantra karena waktu itu masih kecil ya, jadi tidak tahu. Itu berdasarkan ceritanya awal mulanya seperti itu. Dan setelah nenek ada satu lagi yang diceritakan itu pada saat neneknya meninggal itu pada saat dia mau meninggal itu keluar seperti kutu. Kalau kutu manusia itu kan hitam ya, kecil ya. Nah karena ini beda ya, makanya sebutnya aneh, itu kutu yang keluar itu putih-putih dan besar ukurannya. Kutu itu keluar dari rambutnya, setelah keluar terus selalu hilang. Itu ngomong-ngomong gimana tuh? Memang ada tim seni melihatnya? Saya tidak melihatnya karena kan waktu itu ibu saya belum menikah. Jadi berdasarkan cerita ini, awal cerita kenapa ibu saya itu mempunyai hal-hal mistis seperti itu. Oke lah, baik. Jadi untuk lebih lanjutnya tuh ada nggak cerita hal yang menarik dari aliran macan putih ini sendiri? Ada? Ya, jadi karena mungkin dia sudah dikasih rapal mantra, mungkin sudah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi ibu saya itu kalau ada ini saya mau cerita tentang misalnya ada orang yang ingin menjahati gitu atau menyakiti anggota keluarga intinya. Ada satu cerita ketika kami tinggal di ruko ya, waktu itu saat kejadian itu kami tinggal di ruko, bawahnya tempat usaha, atasnya untuk tempat tinggal. Nah karena tempat usaha itu ayah saya itu membuang sampah, otomatis kan jumlahnya banyak ya, nggak mungkin sampah rumah tangga. Jadi dia memakai mobil box. Saat malam-malam itu dia buang sampah ke tempat sampah, saat turun dari mobil ada orang yang mengancam mendekatinya dengan bersenjatakan tajam. Nah, kami waktu itu memang berada di rumah, sedang nonton TV ya kebetulan saat itu. Tiba-tiba itu ibu saya itu menggeramnya bukan menggeram halus, menggeramnya itu dengan sangat kencang sampai membuat kami itu kaget semua gitu. Itu gimana tuh maksudnya? Menggeram dan memang itu kerasukan atau? Iya, memang itu kerasukan ya. Jadi ibu saya itu suka kerasukan. Jadi dia menggeram dengan sangat kencang sambil mau inikan jarinya itu seperti melekuk gitu. Kencang banget gitu. Sampai kami meskipun dari dulu memang suka melihat seperti itu, tapi dengan geramannya kencang seperti itu, otomatis ada rasa takut. Jadi kami takut melihat ibu saya seperti itu. Dia menggeram, langsung loncat karena kami tinggal di lantai 2. Dia loncat dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai tengah-tengah, dari lantai tengah langsung ke lantai 1. Jadi itu sesuatu hal yang kaget lah ya. Iya,
kaget dong, aneh dong, kan nggak mungkin kan manusia normal seperti itu. Jadi dia loncat, jadi berapa tangga itu diloncatin, terus sampai ke bawah itu dia loncatin lagi dan berlari menuju pintu. Kebetulan pintunya kan rolling door. Rolling door-nya itu dalam keadaan di rantai dari dalam. Dari dalam. Rantainya itu bukan rantai tipis loh, rantai tebal. Lumayan tebal. Nah, dia berlari menuju pintu, kami anak-anaknya juga ikut lari. Karena takut ada apa-apa gitu kan. Itu kami memang masih kecil-kecil, saya sekitar umur 10 atau 12 tahunan ya. Masih, udah gitu mami saya tuh membuka pintu karena terhalang oleh rantai, dia hanya pegang rantainya itu. Dengan tangannya, kepala tangan, itu rantai itu langsung lepas. Ibu sendiri melihat Iya. bahwasanya rantai itu hancur ketika digenggam. Iya, saya melihat sendiri, karena kan kami langsung turun ke bawah. Jadi aneh kan itu kan nggak mungkin dong kekuatan manusia itu bisa mematahkan rantai gitu. Itu rantai bukan rantai kecil, sedang ukurannya rantainya itu dengan genggaman tangan tuh rantainya tuh kebuka dan dia langsung karena kerasukan itu, jadi dia langsung membuka. Kalau kita secara manusia kan buka rolling door begini kan nggak mungkin, pasti kan satu tarik dulu. Nah itu dengan dua begini langsung kebuka. Begitu kebuka itu ibu saya mengucapkan mantra di depan pintu itu. Apakah ibu sendiri tahu mantranya seperti apa? Saya nggak tahu bahasanya seperti apa ya, tapi saya tahu itu bukan bahasa manusia, bukan bahasa yang pada umumnya kita mengerti gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang dia ucapkan, tapi saya tahu itu dia merapal sesuatu. Oke. Terus keadaan ayah ibu sendiri gimana? Ya, itu keadaan ayah saya bilang begini, pada saat setelah pulang dia cerita, nah, pada saat dia ditodong oleh pisau itu, ayah saya cuma bilang ini, ada apa, kenapa gitu. Terus ya karena orang itu ingin mengambil sesuatu atau mungkin preman sekitar situ ya kita nggak tahu, jadi mengancam. Terus ayah saya nggak peduliin, langsung cepat-cepat masuk ke mobil dan langsung pulang ke rumah. Nah saat begitu, mami saya tuh posisinya lagi di luar pintu, lagi merapal, tapi sambil menggerak tangannya seperti ini. Posisi berdiri begini, tapi mulutnya merapal. Nah pas pada saat ayah saya pulang itu, otomatis kan mami saya masih di depan pintu. Ya. Nah papi saya kaget dong melihat keadaan ibu saya seperti itu gitu. Begitu turun dari mobil, dia langsung lari ke arah ibu saya sambil menyebut namanya. Ada apa? Ada apa? Nah, pada saat ibu saya melihat kedatangan ayah saya itu, dia tangannya tuh agak lemes begini. Kan kita di belakang ya, kita di sampingnya, jadi benar-benar melihat kejadian itu. Bersama dengan pegawai-pegawai yang kami miliki pada saat itu. Jadi ngomong-ngomong keadaan ayah ibu gimana? Atau Saya pada saat pulang. Pada saat pulang itu baik-baik saja, justru malah ayah saya kaget gitu melihat keadaan mami saya ada di depan sambil begini gitu kan. Pasti kan, wah ada apa ini? Istrinya ngerasukan gitu. Nah ayah saya baik-baik saja pulang. Setelah masuk kita ke dalam rumah, mami saya sudah tenang keadaannya, oke gitu. Ibu saya cuma bertanya begini, kamu diapain gitu. Nah, papi saya kan kaget loh. Enggak, karena mereka sebutannya tuh I dan you gitu. Nah. Sebutan orang tua saya ke itunya I dan you. Enggak, I enggak kenapa-napa. Terus malah papi saya tuh berbalik bertanya gitu. Loh, memang kenapa gitu. Jadi mereka saling bertanya dan membalas dengan pertanyaan kembali. Nah, yang anehnya pada saat itu satu sudah aneh ya, dia lari ke tangga terus melepas rantai, dengan begitu buka rolling door, itu kan sesuatu hal yang aneh. Nah beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, jadi ada dari pihak keluarganya, dari pihak keluarga yang menodongkan pisau itu datang ke tempat kami. Nah itu pada saat datang itu saya memang tidak berada di situ. Mereka cuma menanyakan kabar orang tersebut. Karena kan pada saat kejadian itu pasti kan ada orang sekitar yang melihat. Karena kan itu yang mungkin preman atau temannya preman orang tersebut ya. Setelah berkonflik seperti itu orang tersebut tidak ada dan mereka dari keluarganya itu datang menanyakan keberadaan orang tersebut. Jadi sebenarnya ini orang habis nodong ayah ibu kan? Lalu orangnya kemana? Nah itu saya juga tidak tahu ya, itu yang keanehannya tuh supranaturalnya seperti itu. Jadi sampai akhirnya orang itu pergi,
Terus kan kami ada nih udah pulang pas kita saat kumpul, ayah saya kan bertanya kepada mami saya, ibu saya tuh kan nggak mungkin langsung, "Kamu ngapain orangnya?" Kan nggak mungkin, pasti dia baik-baikin dulu untuk bisa tahu ada apa dengan orang tersebut. Nah, ayah saya bertanya, kejadian tersebut itu, ayah saya bertanya pelan-pelan, itu kami dengar semua, gitu. "Kamu apain orang tersebut?" Nah, refleks mami saya itu cuma melihat dan tersenyum. Tersenyumnya bukan ketawa gitu, tersenyum tipis. Oh, sering nih. Tersenyum tipis, seringai gitu. Nah, sambil ayah saya membujuk kembali untuk, karena dia tahu istrinya itu suka suka seperti itu, ayah saya berusaha untuk membujuk istrinya, ibu saya itu untuk mengeluarkan orang tersebut. Jadi ya seperti itu. Jadi orang tersebut itu hilang. Oh, jadi keberadaannya hilang Iya. dari sini semua ini. Iya. Nah, itu kemana? Ya, itu nggak tahu. Nah, itu nggak tahu. Sampai akhirnya yang lebih meyakinkan lagi orang tersebut tidak ada, yaitu mungkin secara kebetulan atau tidak kebetulan, kami juga kurang tahu ya. Tapi akhirnya ada pihak berwajib datang ke ruko, ke rumah makan kami. Ya, pihak pokok dari, jadi laporan orang hilang dari pihak keluarga, dan pasti kan pihak keluarga menceritakan kronologi kejadiannya. Nah, saat pihak berwajib itu datang ke tempat kami, itu dia sambil bertanya tentang kronologi yang terjadi, menanyakan keberadaan orang tersebut. Otomatis kan ayah saya menceritakan hal yang terjadi karena memang tidak ada bukti yang ayah saya melakukan sesuatu kepada orang tersebut. Pihak kepolisian ya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Cuma ayah saya tidak akan mungkin menceritakan hal-hal yang mistis tersebut gitu, karena kan itu sesuatu hal yang gaib ya, yang ayah saya juga nggak tahu kebenarannya itu memang orang itu menghilangkan diri dia sendiri atau hilang apa. Iya. Terus untuk pengalaman itu sendiri, itulah pengalaman pertama. Iya. Pengalaman yang kedua, karena kan gini loh, mungkin itu garis keturunannya. Sesuatu hal yang supranatural itu kan turun temurun, biasanya itu turun temurun. Jadi kebetulan karena dari kami itu 5 bersaudara, saya anak nomor 4. Kebetulan saya dengan selisih kita ini satu, kalau kita orang tuh bisa sebutinnya satu sio gitu dengan ibu saya. Jadi dan mukanya pun mirip gitu. Nah, pada saat jadi mungkin bukan tertular, menurunkan garis itu kepada saya. Jadi karena waktu itu kita Pak saya sih tidak menurunkan langsung ke situ, tidak. Jadi ya mungkin karena ada garis keturunan, jadi setelah itu saya suka melihat gitu, waktu saat itu juga di ruko itu saya pernah melihat satu orang perempuan itu dia berdiri menyamping begini. Nah, waktu itu saya lagi tidur bersama dengan orang tua, lagi tidur. Ketika saya melihat sosok itu, saya kira itu pegawai. Ya, pegawai. Jadi kita kan rumah makan punya pegawai perempuan kan lumayan banyak. Nah, saya kira itu pegawai, tapi duduknya anggun, duduknya manis seperti ini membelakangi. Jadi karena saya tempat kamar di situ, posisi pintu kamar terdekat, jadi saya hanya melihat punggung. Punggung biasa atau ada bolongan? Enggak. Punggung wanita. Biar saya tahu wanita karena rambutnya panjang. Gitu. Tapi bagaimana kalau itu? Gak mungkin, karena dari bajunya pun putih gitu panjang. Bajunya tuh seperti kayak jubah gitu. Nah, itu hal pertama sosok yang saya lihat. Gitu. Itu waktu itu saya tidak tahu itu manusia atau setan atau penampakan, saya waktu itu tidak tahu. Cuma saya menceritakan hal itu kepada ibu saya. Saya bilang, kok ada orang berdiri, ada orang duduk di kursi malam-malam ini. Pami saya itu hanya bilang begini, diamkan saja, kamu tidak usah takut. Diamkan saja dan kamu tidak usah takut. Ya, mami saya tuh panggil saya Neng. Jadi diamkan saja Neng, nggak usah takut. Gitu. Nah itu pertama kali saya melihat kayak gitu. Terus yang kedua,
Yang saya lihat tuh waktu itu saya kuliah. Saya kuliah kos di satu tempat di Jakarta. Udah gitu saya kos. Tiba-tiba saya tuh kan karena saya di kamar sendiri, saya nyetel lagu radio. Saya ketiduran dong. Saya terbangun karena mendengar suara orang tertawa. Apa itu karena teman kos? Pertama saya pikir seperti itu. Pertama saya pikirnya itu radio saya yang ketawa. Ketawa itu hihihi gitu. Saya pikir radio itu karena saya tertidur dalam posisi menyetel lagu. Karena jadi terbangun karena ketawa itu. Tapi saya langsung matikan karena saya merasa ada perasaan takut. Karena saya ada perasaan takut, jadi saya matikan radio. Tapi kok ketawanya masih ada. Saya kira kan teman sebelah saya. Tapi itu kejadian saya ingat kok jamnya. Terus kita jam 2 malam. Saya ingat karena saya melihat jam dinding tuh ada. Jadi begitu saya tengok, saya langsung lihat jam 2-an itu. Ketawa setelah saya matiin itu, kok ketawanya masih ada gitu. Terus saya buka pintu untuk mengecek. Kita ini di kos itu ada 3 orang, cuma 3 kamar. Jadi satu rumah itu cuma 3 kamar, hanya kami bertiga saja. Nah setelah saya buka pintu, saya ketok-ketok kamar teman saya, dia tidak menjawab, otomatis dia lagi tidur dong. Saya waktu itu langsung ada rasa takut yang amat sangat gitu. Jadi saya takut, karena ketawa itu gak berhenti. Hihihihinya tuh terus menerus gitu. Saya langsung buru-buru masuk kamar, saya kunci pintu, ya seperti anak kebanyakan lah ya. Tutupin muka pakai selimut dah, saya takut waktu itu, memang benar takut. Dan anehnya itu ketawa tuh gak berhenti. Sampai akhirnya saya lari, buka pintu dengan tutup mata, saya gedor-gedor kamar teman saya itu. Kebetulan kan kita sahabatan ya, jadi karib, jadi akrab. Saya bukan ketok lagi, saya gedor pintu, saya sebut namanya, teman saya langsung buka pintu dan dia pun tidak menanyakan ada apa. Jadi langsung kami masuk di tempat itu, langsung tutup mata itu dua-duanya itu, tutup keras selimut itu sampai pagi. Setelah pagi itu kami juga tidak saling bercerita ada apa gitu, dan teman saya juga tidak menanyakan ada apa gitu. Nah itu kejadiannya seperti itu yang saya alami. Untuk cerita lebih lanjut, temen nggak nanya gitu, kenapa? Kamu kenapa? Ada apa? Ya, hari itu tidak kami karena kan pagi itu kita ke kuliah masing-masing kan. Nah sorenya pada saat malam itu baru teman saya itu berani tanya, kamu kenapa kemarin kok gedor-gedor gitu, langsung ketakutan tutup itu dia bilang. Itu saya cerita, ya saya mendengar suara orang ketawa. Itu saya mendengar suara orang ketawa, saya kira radio saya matikan. Terus saya bilang, saya malah ketok kamar kamu, saya bilang itu. Kok Kak, saya kira kamu yang masih ketawa-ketawa jam 2 malam itu. Terus akhirnya ketawa itu nggak berhenti, ya saya gedor-gedor itu. Terus teman saya bercerita gini, dia bilang memang waktu itu saya dengar suara saya panggil nama dia. Jadi ini kan mungkin dia bisa menyerupai ya. Waktu itu dia dengar saya memanggil nama dia, tapi setelah dia buka pintu tuh nggak ada saya gitu. Nah itu kejadiannya saya pada saat saya kuliah tuh. Nah terus hal-hal gaib yang pernah saya lihat. Nah dari situ tuh terus saja saya dikasih lihat gitu. Nah saya pernah tanya lagi sama mami saya bilang gini, "Nih, kok Neng bisa lihat begini ya, bisa lihat begitu ya? Kok bisa tahu gitu ada sesuatu hal yang kan dari lingkungan kita itu gitu." Terus jawaban mami saya itu seperti hanya cuma ringkas, cuma begini saja. Gak apa-apa Neng, itu biarin aja. Kamu gak usah takut, biarkan saja. Kata-katanya semua. Iya, kata-kata yang sama. Gak apa-apa Neng, itu biarkan saja dan kamu gak usah takut. Terus saya kan otomatis jawab dong dengan protes. Gak takut gimana? Saya takut dong lihat kayak gituan gitu. Terus mami saya cuma tanya, terus karena gini, waktu itu kita kos dan mami saya itu tidak pernah mendatangi tempat saya. Nah, tidak pernah menengok, bukannya tidak pernah menengok, tidak pernah tahu kos saya itu seperti apa gitu. Nah pada saat saya mau pindah kos, waktu itu saya mau pindah kos karena kan kayaknya saya nggak enak banget suasananya di pas itu. Nah mami saya barulah dia datang ke tempat itu. Begitu melihat dia tempat itu, dia cuma hanya berbicara seperti ini. Saya kira mami saya itu berbicara kepada saya. Dia berbicara depan pintu itu bicaranya seperti ini. Ternyata kamu ya yang ganggu.
Saya gitu. Terus, Iya, saya kira dia bicara sama saya. Karena kan waktu itu kita berhadapan-hadapan begini kan. Nah, mami saya cuma hanya berbicara, ternyata kamu ya yang kamu. Terus saya kan bilang, ganggu apaan sih? Saya cuma hanya bicara seperti itu. Nah, terus mami saya langsung coba hanya kitarin tempat itu. Ya hanya dari, kan kita kosannya berbentuknya panjang, kayak lorong gitu. Jadi dia dari depan pintu, dia jalan satu kamar, depan kamar sampai belakang itu. Tapi saya tahu dia merasa, dia ada ngomong. Yang saya nggak tahu bahasanya itu bahasa apa. Jadi saya nggak tahu dia tuh ngomong apa, komunikasi dengan siapa. Tapi saya tahu dia komunikasi dengan siapa, tapi saya nggak ngerti dia tuh ngomong apa. Seperti itu. ibu nggak ngajarin hal-hal seperti itu, Bu? Ya, nah, ibu saya tidak pernah mengajari hal-hal seperti itu, cuma dia hanya bilang, nggak apa-apa, biarkan saja dan jangan takut. Nah, setelah beranjak saya dewasa dan saya menikah, nah pernah lagi nih, ketika itu anak saya diganggu dengan sosok makhluk setan deh ya. Anak saya pun yang laki itu dia melihatnya gini. Dia di depan dia posisinya memang lagi agak-agak demam begitu. Dia belum sekolah. Dia belum sekolah tapi udah bisa ngomong. Dia pas lagi naik ke kasur itu kan ada jendela kayak kami kan ada jendela tuh. Nah dia teriak. Anak saya itu teriak, wah begitu. Saya kaget dong. Waktu itu saya mau berangkat kerja, dia teriak mama, terus dia nangis sekencang-kencangnya. Ah, saya lari lah dari depan itu ke kamar. Saya tanya ada apa gitu. Kenapa sambil pakai bahasa ke anak-anak dia. Terus anak saya bercerita, dia melihat ada sosok hitam katanya berdiri di genteng. Karena kan jendela kalau dia naik kasur kan kelihatan atap. Nah, kebetulan kami itu tinggal depannya itu rumah kosong. Jadi dia melihat, mama, terus dia bilang ada sosok hitam, kepala hitam semua gitu. Berotot gitu. Ada itu kepala botak hitam gitu ya. Dia bilang hitam kan ya. Anak kecil cuma ngomongin hitam. Terus dia nangis kejar. Nah, udah terus saya kan saya pikir itu cuma inian. Nah, sampai akhirnya saya pulang kerja anak saya demam. Terus demam, panas tinggi, nangis gak berhenti. Nah dari situ saya kan ibunya kan saya gendong-gendong ini. Tapi saya tahu ini kayaknya bukan nangis normal ini. Jadi feeling gitu. Jadi perasaan saya ini kayaknya bukan ini. Karena dia bilang dia habis melihat itu, terus nangis coba berhenti. Akhirnya saya itu mendatangi rumah yang kosong tersebut. Saya datangin rumah itu saya sambil teriak. Itu kejadian manusia sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Sambil teriak itu saya cuma bilang begini. Kamu jangan coba-coba ganggu ya. Saya bilang kalau kamu berani kamu kasih lihat muka kamu ke saya. Gak usah kamu kasih lihat ke muka ke anak saya. Seperti itu. Jadi saya tantang balik karena dia menakuti anak saya. Karena saya merasa, wah gak bisa nih gitu. Didiamkan saja karena udah dibujuk, udah diapain, masih nangisnya kejar gak berhenti. Kan sesuatu hal yang aneh. Sampai akhirnya saya datangi rumah tersebut, saya berkata demikian, saya klik, itu gelap loh, rumah kosong itu gelap, memang keadaannya kotor. Saya datangin, saya kelilingin itu dengan gak ada rasa takut sedikit pun. Itu saya tidak ada rasa takut sedikit pun. Kalau normal kasih takut loh, gitu. Itu saya tidak takut. Seperti itu. Ada lagi dari hal yang mungkin kayak, wah ini harus diselesaikan. Setelah kejadian itu gimana? Setelah kejadian itu ya tidak. Belum ada yang nggak ada. Jadi setelah kejadian itu reda, anak saya nangisnya berhenti dan dia tidur sampai pagi. Sampai pagi. Nah tapi besok paginya kan saya gini. Jadi saya itu kalau mau ke depan rumah itu saya harus melewati rumah kosong itu. Nah setelah kejadian biasanya memang saya melewati rumah kosong itu dengan perasaan agak takut. Apalagi kalau saya pulang malam gitu. Meskipun lampu teras kami itu nyala. Tapi karena saya harus melewati rumah itu ada perasaan sedikit takut, tapi saya tidak pernah mencoba untuk mengusir atau melakukan komunikasi, saya tidak pernah. Jadi karena kejadian itu, jadi saya kontak dengan mereka dan pada saat anehnya ya, biasa kan saya juga takut suka merinding, suka lari, saya suka lari kecil gitu untuk supaya melewati pintu itu saya suka lari kecil gitu. Nah setelah kejadian itu saya tidak lagi ada rasa takut untuk melewati rumah itu, malah saya suka sambil melihat itu saya suka. Jadi ada perasaan seperti menantang gitu. Dan itu nggak takut. Nah, sejak itu kan saya kan bilang tadi, mami saya kan berkata,
nggak usah takut, biarin aja gitu. Nah, selama itu kan saya takut dong. Tapi setelah saya berkomunikasi dengan mereka, saya nggak ada lagi rasa takut. Karena kenapa saya bilang saya tidak ada lagi rasa takut? Karena kamu mau tampakin muka seperti apapun, saya nggak ada lagi rasa takut. Itu jadi bagi saya tuh hanya ya cuma begitu doang gitu. Masih sampai sekarang Iya, di sini ada Bang? ada. Mana? Tunjuk ya. Panggil dong biar bisa shoot sini kan. Boleh ya? Boleh nggak? Tapi maksudnya tuh kalau saya ituin seperti itu untuk itu nggak bisa ya. Ya kali ini kan biar nontonnya kayak pada seru kan ya, kali aja. Juga aku juga pengen lihat oh, gimana nih nggak ada. Di sini ada berapa? Kalau buat ibu. Kan ibu Di ruangan ini atau di mana nih? khususnya ruangan ini dulu deh. Ruangan ini sih dia nggak terlalu ini ya. Jadi gimana ya? Kalau ruangan ini tuh adem-adem aja ya. Ya kan ya pakai AC adem. Bukan. Maksudnya tuh adem tuh bukan dari hawa. Jadi aura gitu, aura. Jadi yang harus kita tahu itu setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Kira-kira dia ada di mana? Nah, pasti ada penunggunya. Dan penunggu itu ada dua nih, kategorinya usil atau enggak. Gitu. Nah, kalau yang saya rasakan di sini sih hawanya sih oke-oke aja, fine-fine aja. Jadi nggak bikin ada perasaan. Jadi untuk supaya kita tahu, ya gini. Kalau kita di suatu tempat itu mau ada orang punya rasa sensi atau enggaknya. Kalau kita ada di satu tempat, kita merasakan hal-hal yang kayaknya agak gak enak nih gitu. Nah itu bukannya hanya enggak ini perasaan gua aja, enggak. Itu benar. Pasti ada sesuatu yang memang ada di situ. Nah, saya pikir dulu juga seperti itu. Kayak ini. Saya pikir ini mau perasaan gua aja, perasaan saya aja, tapi enggak. Itu memang benar ada. Dan itu ada. Itu kenapa saya bisa bilang begini ya seiring dengan bertambahnya pengalaman dan bertambahnya umur. Dulu ya memang saya seperti itu naif gitu kan dulu. Tapi sekarang saya kalau ke satu tempat saya merasakan nyaman atau nggak nyaman kayaknya gimana nih kayaknya tiba-tiba kayak ini nggak enak nih. Itu pasti ada sesuatu. Nah kalau di sini itu dia itu setiap tempat kan saya bilang tadi pasti ada penunggunya dan penunggu itu usil gak usilnya tuh bisa kita rasakan gitu. Jadi kalau di sini itu ya ada sih ada, cuma dia tidak gimana gitu. Fisiknya gimana? Berbentuk gak? Kalau berbentuk ya diceritakannya susah ya. Enggak kayak gimana? Dia tinggi dan fisik sebenarnya apa Ya. Mana gimana? Itu sih. Di sebelah sini. Sini. Jadi hanya berdiri bukan enggak dia nempel. Di sini. Nempel ke tembok. Jadi bukan kayak kita nih kalau manusia kan berdiri atau duduk atau ngapain dia nempel gitu. Cuma hanya kayak gitu teman tidak ngapa-ngapain Pasif. pasif cuma hanya melihat-lihat gitu aja. Jadi ya makanya saya bilang kan auranya itu ada auranya apa nih, aura negatif atau aura seperti itu. Dan saya pernah juga ya saat saya tinggal itu saya tidur itu saya bisa tidur itu seperti saya kayak orang tuh bilang yang meninggalkan raga itu. Nah, saya tidur tuh saya bisa keluar gitu. Saya tidur tuh kalau saya bisa keluar. Itu saya alami sekali dan sekali. Itu keluar itu saya dikasih seperti jalan gitu. Jadi ini proyek apa ya sebutannya? Kalau nggak salah proyek astral ya. Iya. Jadi di sini adalah pengalaman proyek astral itu sendiri. Ini topik menarik nih. Iya. Ngomongin untuk pas proyek astral itu sendiri, Anda atau ibu sendiri itu rasanya seperti apa? Maksudnya gimana? Ya rasanya itu seperti apa? Kayak ibu sendiri kayak Oh iya, saya tidur. Saya kira itu saya mimpi. Jadi saya tidur tuh saya seperti melihat tubuh saya sendiri gitu. Saya kira tuh saya tuh mimpi gitu. Tapi saya jalan gitu. Jadi saya jalan ke di tempat saya tidur itu, saya jalan di rumah itu. Jalan rumah itu, saya ingat kok, saya jalan dari satu kamar. Itu kan kalau posisi malam kan nggak mungkin dong. Tapi saya tuh jalan gitu. Saya jalan satu tempat.
Terus saya tuh dikasih tahu, Hmm. ada yang kasih tahu gini, kalau kamu mau kaya, kamu harus di tempat ini, kamu harus siapin rumah dan lain-lainnya. Kamu di sini. Ditetapkan. Dia kasih tahu waktu itu ada ruangan satu dua tiga, ada 4 atau ada 5 ruangan kamar. Nah, saya jalan, ini dalam ini saya tuh jalan ke ruangan itu, terus ada yang kasih tahu. Tapi saya nggak tahu bentuknya, cuma ngomongnya aja, bilang seperti itu. Jadi kalau kamu mau kaya, kamu harus di sini sediain ini. Ibu sendiri melakukan ya? Enggak, saya tidak melakukannya karena ya gimana ya? Saya juga nggak tahu itu benar atau enggaknya dan saya memang tidak melakukannya. Kan 3C. Apa itu? 3C. One, family, Cincai. cai. Udah. Kenapa nggak dilakuin? 3C. Belum sampai ke tahap itu. Ya kan jual, rugi. Saya belum sampai pada ke tahap itu karena kan saya melihat ya pengalaman dari pada saat ibu saya meninggal pun saya melihat susahnya dia meninggal. Jadi ibu sendiri merasa lebih baik aku tidak mengikutinya. Ya saya lepas gitu. Ya saya hanya mengabaikannya saja. Dan saya tidak memikirkan itu. Sempat terpikir, tapi akhirnya saya tidak memikirkan itu karena saya melihat pada saat ibu saya meninggal itu betapa dia sengsaranya. Untuk melepaskan ilmu tersebut tidak gampang dari raganya. Nah, ada lagi satu pengalaman saya lupa untuk menceritakannya itu. Jadi pada saat mami saya mau meninggal, kan dia koma lama ya. Pada saat dia mau meninggal itu, saya lagi tidur di rumah. Saya habis malamnya tuh saya memang jaga mami saya. Habis jaga itu kita gantian berjaga. Saya pulang ke rumah dan ada adik saya jaga. Saya tiba-tiba saya tidur itu saya dikasih lihat jam besar. Jam besar banget jamnya. Jamnya besar. Terus ada angkanya. Kayak seperti jam itu ada angkanya. Saya ingat. Saya dikasih lihat angkanya tuh angka jam 3. Jam 3 pagi. Jadi garisnya tuh 3 gitu. Terus pokoknya dalam mimpi saya itu saya dikasih lihat jam besar. Terus ada orang yang berkata seperti ini. Jelas suaranya. Mami kamu sudah tidak ada. Dan tepat hari itu juga? Iya. Oke. Hari itu juga. Jadi cuma bilang mami kamu sudah tidak ada. Jadi dalam mimpi saya itu saya seperti itu. Dan kita tidak lama kemudian setelah bicara kayak gitu telepon datang. Nah, pas telepon handphone itu berbunyi, saya lihat yang memanggil tuh adik saya. Feeling saya langsung, si mami saya. Baru bangun itu. Cuma dalam penglihatan saya seperti itu ternyata benar. Jadi pas berbarengan gitu. Saya kayak seperti itulah pengalaman saya. Apakah bisa dieksplor lagi nggak sih tentang pertama kan kayak tadi proyeksi astral, terus pengalaman ibunya yang rasukan. Kira-kira itu masuk akal nggak sih? Kira-kira? Ya nggak masuk akal sih ya. Kalau secara ini sih ya nggak masuk akal sesuatu hal itu terjadi. Itu nggak masuk akal manusia seperti mematahkan rantai. Terus saya pernah melihat ibu saya itu waktu saat dia kerasukan itu dia minta kopi, tapi bilangnya dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda halus. Coba saya nggak bisa ini, tapi saya tahu artinya dia minta kopi pahit dan telur. Ya tapi aku sedikit lucu aja gitu. Aliran macan tapi minumnya kopi, harusnya daging harusnya. Ya seperti itulah kenyataan. Jadi dia minta kopi sama telur. Nah, saat telur itu diberikan, coba dipegang begini. Kan enggak, dipegang ini, kan telur masih utuh. Dia minta telur mentah. Dia nggak minta telur rebus, telur apa dia telur enggak. Mau telur sama kopi pahit dia pegang telur ini seperti ini dan dia dengan jempol. Ya saya lihat benar-benar. Dia dengan jempol cuma hanya begini. Jempol begini itu telurnya tuh. Kayak kita kotak-kotak telur pecah 2 gitu. Nah, tapi dia dengan jempol pegangnya. Itu saat kerasukan. Kan sesuatu yang nggak mungkin dong gitu. Masa dengan pegang gini terus gini. Terus dia langsung bisa
maaf ya, maksudnya dia langsung bisa ngaji. Posisi seperti bersila, seperti membaca Al-Quran di depan. Itu lancar banget. Terus saya dengerin. Wah, itu benar-benar di luar nalar. Iya. Tapi untuk beberapa hal, selain sesuatu hal yang memang ini misteri, tapi jangan pernah lupakan namanya ilmunya juga. Iya. Boleh aku memberikan pendapat di hal ilmunya itu sendiri. Menurutku untuk di bagian hal seperti ini, terutama kasus tadi rantai itu bisa dihancurkan. Bisa, ada tekniknya. Kalau ditanya bisa atau tidak untuk praktisi bela diri biasanya ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah juga praktisi hal tersebut. Dan emang ilmunya emang ada. Bahkan besi itu sekalipun itu bisa hancur. Iya, Ada. ada. Cuma dalam notabene-nya ibunya ibu adalah orang biasa. Iya. Nggak belajar ilmu bela Nggak, diri, tapi bisa menggunakan praktisi itu. Iya. Oh, kalau itu baru bisa dibilang secara nalar itu nggak ada. Iya. Ibu tidak belajar Iya. bela diri. Oh, tidak ada latar belakang kita, latar belakang ibu saya itu dia cuma hanya seorang ibu rumah tangga dan pintar memasak. Itu saja. Jadi makanya kita buka rumah makan saat itu. Jadi nggak pernah ada belajar. Dari kita pun nggak pernah ada belajar bela diri. Jadi ibu rumah tangga biasa lah, ya kalau buka apa juga masih minta tolong gitu. Masih minta tolong dengan ayah saya. Cuman karena pas pada saat kerasukan itu ya sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, menurut saya ya. Karena saya merasakan dan melihat dengan mata kepala sendiri dari kecil sampai dewasa pun saya tahu. Dan bagi saya itu sesuatu hal yang mungkin kalau orang-orang terus masa sih amal kasih, tapi saya percaya karena saya mengalaminya langsung gitu. Iya. Ada cerita lain nggak yang bisa dieksplor lagi nih untuk teman-teman mungkin mendengarkan gitu? Ada nggak? Ya, Terakhir aja. terakhir ya. Ada. Terakhir. Sebetulnya banyak ya, tapi ini terakhir ya. Terakhir yang paling seru itu apa? Yang paling seru tuh saya bertarung. Bertarung? Iya. Ibu bisa silat? Bukan. Jadi kita bertarung di alam apa namanya itu? Alam astral? Di alam astral gitu ya. Jadi gini, saya itu ada tinggal di satu rumah. Rumah yang saya tempati saya tahu itu memang nggak enak. Saya bilang nggak enak, itu rumah saya pribadi. Rumah saya pribadi dan saya berusaha untuk mengendalikan aura rumah tersebut. Karena kan saya memang tidak belajar ilmu seperti itu dan itu hanya insting aja gitu. Hanya insting aja. Jadi pada saat saya membeli rumah itu, saya injakan kaki 3 kali ke tanahnya sebelum jadi ini. Saya injakan kaki 3 kali. Itu saya tahu seperti itu karena saya diajarkan oleh ibu saya. Dia bilang gini, kalau kamu suatu saat punya rumah atau apapun juga yang menjadi milik pribadi kamu, itu kamu harus injakan kaki 3 kali sambil bilang bahwa kamu penguasa di tempat ini. Karena saya ingat, karena saya pertama kali saya beli rumah itu masih jadi tanah, saya injakan 3 kaki 3 kali sambil saya mengucapkan seperti ini. Rumah ini milik saya berkuasa di atas tanah dan bangunan yang akan dibangun. Jadi tidak ada satupun yang bisa menguasai ruang lingkup tanah ini. Nah sampai akhirnya rumah itu jadi dan kami tepati. Tapi saya ya itu seperti tadi saya ceritakan bahwa kalau kita merasakan sesuatu hal yang tidak enak di suatu tempat, itu bukan hanya perasaan kita aja, tapi memang itu insting yang dari yang di atas kasih itu untuk memberikan peringatan bahwa, nah itu begitu rumah itu jadi, saya rasanya saya masuk tuh kayak ini. Saya bilang, wah ini kayaknya rumahnya nggak enak nih gitu. Terus anak-anak saya sama bapaknya anak-anak juga bilangnya, enggak itu mama aja gitu kan. Terus tapi saya tahu saya nggak enak. Nah, pada saat saya tidur di situ, itu sering kali itu bapaknya anak-anak tuh ngigonya tuh kalau orang tidur kan ngigo ya. Ngigonya tuh bukan yang ngigo yang gimana, ngigonya tuh seperti orang dikejar-kejar ketakutan. Soalnya dia teriak-teriak gitu. Terus sampai saya bangunin. Nah, tapi anehnya setiap kali tidur di tempat itu pasti dia seperti itu. Gitu. Jadi anehnya gitu.
Tapi di rumah lain enggak. Coba kalau tidur di situ dia pasti teriak-teriak tengah malamnya. Makanya saya suka bangun-bangunin dia gitu. Nah, terus udah gitu mereka juga suka ngomong gini. Saya kan suka tanya, "Kenapa sih kamu teriak-teriak gitu dalam mimpi?" Mimpi itu teriak-teriak kayak gini. Ini kayaknya saya tuh kayak dikejar-kejar terus ada orang takut apa menyeramkan gitu. Nah, dari situ kan saya langsung insting saya kan langsung, "Ah, itu kan emang ini enggak benar gitu." Ya gitu pas lagi saat saya tidur di kamar itu saya melihat seperti kayak ada rambut lewat. Rambut lewat. Iya, rambutnya aja ya, rambut hitam lewat begini, lewat. Jadi kan saya posisi tidur, tapi saya dalam mimpi saya tuh seperti rambut terbang gitu, rambut terbang. Tapi bukannya rambutnya banyak, nggak cuma beberapa helai terbang melewati saya. Ada ini. Terus pas acara mimpi dan tidak, saya nggak tahu ya itu mimpi dan tidak. Tapi akhirnya saya bangun. Saya bangun karena kenapa? Bukan karena rambut itu. Jadi saya bangun itu karena ada orang yang melihat saya dari samping. Dari samping. Oke, bagaimana untuk cara mengatasinya? Kan tadi kata pertempuran nih, ini cerita tuh gimana sih? Berkeberanian. Berani aja. Iya, keberanian. Jadi yang saya mau tekankan di sini itu kita harus seperti yang ibu saya bilang, jangan takut dan biarkan saja. Jadi saya itu harus berani. Jadi kalau kita berani itu mereka nggak akan berani sama kita. Kalau kita sedikit takut mereka akan mengejar kita. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ibu sampai sekarang masih bisa melakukan proyek astral atau astral projection itu sendiri? Kalau yang tidur jalan itu ya saya keluar itu saya cuma sekali itu saja. Udah nggak bisa lagi. Bisa atau nggak bisa saya nggak tahu. Nah, karena itu kan bukannya atas ini saya sendiri ya. Cuma mungkin pada saat itu ada yang hanya ingin memberitahu gitu bahwa di sini kalau kamu kayak aku di sini. Oke, cukup kali ya. Udah lama juga begini sih. Seru juga ceritanya. Makasih nih, Lara. Seru banget ya teman-teman di sini. Ya, mungkin cukup dari kami, dari tim Misteri Nusantara ini. Jika ada salah kata dari kami, ya mohon ini ya. Dan cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Bye-bye. Dan saya itu nggak tahu Akhirnya bisa hobi itu. Proyeksi astral tuh ada yang bisa dilatih dan enggak. Iya, cuman kalau dari kecil bisa latih, cuman bisa proyeksi astral ini jangan lama-lama nanti tubuhnya bisa berebut ya nih, dia berebut sama yang sudah yang nunggu. Nanti ya tubuhnya. Terus apalagi kalau nanti tiba-tiba obat gitu pasti ada ini ya. Karena kayak bisa tadi Pak. Iya. Tapi kalau main kata nggak salah sih kalau mau sih orang sih pada kayak manusia itu sih suka bilang